أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضاه وافتح لنا فتوح العارفين به بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. من كتاب بداية الهداية لحجة الإسلام الإمام أبي حامد الغزالي رضي الله تعالى عنه إلى أن قال آداب النوم. قال رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيوخه وشيوخنا وجميع أولياء الله الصالحين في الدارين اللهم آمين. Para sahabat, teman-teman kaum muslimin dan muslimat, para santri dan santriwati rahimakumullah. Insyaallah pada pagi yang penuh berkah ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Hujjah Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu taala an. Yang pagi ini kita akan membahas tentang adabun naum. Adab sebelum dan sesudah atau ketika bangun tidur. Qala radhiyallahu ta'ala an fa idza aradta an-nawma fabsut firashaka mustaqbil al-qiblati wa nam ala yaminika kama yuj'al al-mayt fi lahdihi. Apabila kamu hendak tidur, maka bentangkanlah, hamparkanlah tempat tidurmu, dan saat kita tidur kita disunahkan untuk tidur di atas tempat yang tidak terlalu empuk. Karena tujuan tidur bukan untuk untuk memberikan nikmat pada diri kita, akan tetapi tujuan tidur itu hanya sekedar untuk merehatkan sebentar tubuh kita. Jangan sampai kita terlena dalam tidur sehingga kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala terbengkalai. Diceritakan dari para ulama suatu kisah yang terjadi pada Siti Rabi'atul Adawiyah, seorang ahli ibadah, perempuan ahli ibadah yang luar biasa. Di dalam cerita itu dijelaskan bahwa Siti Rabi'atul Adawiyah di musim dingin beliau tetap tidur, akan tetapi beliau tidur di atas karung yang sengaja dibasahi agar tidur itu tidak terlalu berkepanjangan, sehingga cepat terbangun dan melaksanakan ibadah seperti yang memang menjadi tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Itulah tidurnya para ahli ibadah. Mereka tidur, akan tetapi tidur mereka bukan untuk mendapatkan kenyenyakan tidur yang terlalu nyenyak, akan tetapi sekedar untuk memberikan hak bagi mata tidur sebentar dan kembali bangun untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diceritakan juga ada di antara para ulama yang tidur itu berbantalkan kelapa. Ya, berbantalkan kelapa. Kalau kita kan tidak, luar biasa. Kita lihat bantal kita terkadang 2 susun, 3 susun, kasur kita spring bed, Masya Allah. Ditambah lagi AC atau aircon dalam bahasa Melayu. Kita buka, kita buat suasana tidur kita seakan-akan kita akan tidur selama-lamanya. Seakan-akan tidur itulah yang menjadi tujuan hidup kita. Ini merupakan suatu kebiasaan yang sangat buruk, karena tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk rehat, bukan untuk santai-santai, bukan untuk seperti orang melancong atau pergi pelesiran di dunia ini, akan tetapi dunia inilah tempat berjuang, tempat mempersiapkan bekal yang akan kita gunakan di akhirat nanti. Oleh karena itu tidur sih boleh, tapi jangan terlalu terlewat banget.
Fabsut firashaka mustaqbilal qiblah. Maka hamparkanlah tempat tidurmu yang tidak terlalu mewah, yang tidak terlalu empuk, yang tidak terlalu melenakan, yang tidak terlalu menyenyakkan. Mustaqbilal qiblah, menghadap ke kiblat. Ini sunnah hukumnya, tidur menghadap kiblat. Wa nam ala yaminika kama yudja'ul mayyitu fi lahdihi. Dan tidurlah di atas pinggang, ya, atau sisi kananmu, sebagaimana al-mayyitu yudja'u fi lahdihi, seperti tidurnya seorang mayit yang sedang dikubur di dalam lahat, di liang lahat, maksudnya menghadap ke kiblat dan ditidurkan di atas di atas sisi kanan. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan kita tentang kematian yang akan menjemput kita sewaktu-waktu. Ya, kematian itu akan datang sewaktu-waktu. Kita khawatir saat kita tidur itulah saat kematian datang, dan apabila kita telah melakukan sunnah-sunnah ini, ya minimal kita mempunyai harapan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan dibahagiakan di akhirat. Wa'lam anna an-nauma mithlul mauti. Ketahuilah bahwa sungguhnya tidur itu diserupakan dengan kematian. Diserupakan dengan kematian. Dianggap dan dicontohkan sebagai sesuatu yang serupa dengan kematian. Wal yaqdhata mithlul ba'thi. Dan bangun dari tidur itu seperti seseorang yang sedang bangkit di akhirat nanti. Wala'alla Allah Ta'ala yaqbidu ruhaka fi lailatika fakun musta'iddan lil liqa'ihi. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengambil ruhmu ketika malam itu saat kau sedang tidur. Fakun musta'iddan li liqa'ihi. Oleh karena itu bersiap-siaplah untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita sedang melakukan persiapan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala melalui kematian itu, karena an-naumu akhul maut, kata para ulama. Ya, bahkan itu kalau tidak salah adalah hadis an-naumu akhul maut, atau perkataan para ulama. Wallahu a'lam. Tidur itu merupakan kakak atau saudara dari kematian. Seorang yang sedang tidur berarti sedang melalui proses kematian kecil, al-mautus shaghir, maut kecil. Ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan saat kita tidur. Di sini disebutkan ada 8. Yang pertama, antana ma'ala taharatin. Hendaklah kamu tidur dalam keadaan suci, baik hadas besar maupun hadas kecil. Mengapa demikian? Agar roh kita tidak terkungkung. Badan kita juga bersih dari najis, demikian juga hadas, dan itu akan memberikan keringanan bagi ruh untuk melakukan aktivitasnya ketika kita tidur. Demikian juga memudahkan bagi ruh untuk menangkap berita-berita baik atau mimpi-mimpi baik dalam tidur kita. Bi antana ma'ala taharatin, sebelum tidur berwudu, atau apabila dalam keadaan junub, mandi junub dulu. Setelah itu bersuci. Bahkan disunahkan kita sholat taubat sebelum tidur. Salat taubat. Dan disunahkan juga muhasabah, mengingat kembali perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan seharian. Apabila kita menemui ada keburukan, maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita temui kebaikan, maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan tidak menisbahkan kebaikan itu kepada diri kita. Karena Allah lah yang menggerakkan hati dan tubuh kita untuk melakukannya. Maka semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seharusnya kita kembalikan kepada Allah. Jangan kita nisbahkan kepada diri kita apabila kita menemui ada beberapa amal atau ibadah yang telah mampu kita lakukan di hari tadi. Bi antana ma'ala taharatin, disunahkan untuk tidur dalam keadaan suci. Suci daripada hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, wa antakuna wasiyatuka maktubatan tahta wisadatika. Dan hendaklah wasiatmu telah tertulis di bawah bantalmu. Maksudnya, satu di antara sunnah baginda Rasulullah SAW adalah menulis wasiat ketika hendak tidur. Dan kita letak dan kita simpan di bawah bantal kita.
Seperti yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Man mata ala wasiyatin mata ala sabilin wa sunnah wa mata ala taqin wa syahada wa mata maghfuran lah." Barang siapa yang sebelum tidur dia telah menulis wasiat dan mati meninggalkan wasiat, maka seolah-olah dia mati, ya, bagikan orang yang meninggal dunia ketika jihad fi sabilillah, dan juga bagikan orang yang meninggal dunia dalam mengamalkan atau sedang mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah. Wa mata ala taqiyyin wa syahadatin, dan dianggap mati dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala syahid dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga wa mata maghfuran lah, dan mati dalam keadaan dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis yang lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-mahrumu man hurima wasiyatahu." Ya, orang yang rugi adalah seseorang yang tidak menulis wasiat sebelum dia tidur. Ini adalah sunnah, menulis wasiat. Yang ketiga, wa tanama ta'iban minadh dhunubi mustaghfiran 'aziman 'ala alla ta'uda ila ma'siyatin. Adab yang ketiga adalah hendaklah kamu tidur dalam keadaan telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosamu. Baik dosa yang kita sengaja maupun dosa yang kita tidak sengaja. Alangkah lebih baiknya apabila kita membaca Sayyidul Istighfar yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Demikian juga doa-doa yang menunjukkan permohonan ampun dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tanama ta'iban minadh-dhunubi mustaghfiran. Ya, telah bertobat dan telah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi aziman 'ala alla ta'uda ila ma'siyatin. Dan engkau harus berazam, melintaskan keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali lagi melakukan maksiat. Agar tidur kita itu dianggap sebagai orang yang tidur dalam keadaan bertaubat dan telah diampuni dosa-dosa. Ada suatu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an yang menjelaskan tentang adab yang ketiga ini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Man qala hina ya'wi ila firashihi." Barang siapa yang berdoa sebelum tidur atau ketika hendak tidur, datang ke tempat tidurnya, "Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih." 3 marrat ghafarallahu lahu dzunubahu wa in kana mathala zabadil bahr. Barang siapa yang mengucapkan astaghfirullahal azim, aku memohon kepadamu ya Allah, aku mohon kepada Allah yang Maha Agung yang tiada Tuhan selain Dia, yang Maha hidup dan berdiri di atas zatnya sendiri, wa atubu ilaih, dan aku memohon taubat kepadanya, 3 marrat, sebanyak 3 kali, ghafarallahu lahu dzunubahu, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosanya, wa in kana mathala zabadil bahr, walaupun dosa-dosanya itu sama atau sebanyak buih di lautan. Wa in kana ta'adada waraqatil syajarah, walaupun dosa-dosanya itu sebanyak daun-daun pohon yang ada di dunia ini. Wa in kana ta'adada ramlin ajilin, ataupun mungkin dosa-dosanya sebanyak pasir yang bertebaran di muka bumi ini. Wa in kana ta'adada ayyamid dunya, atau sekiranya dosa-dosa itu sejumlah atau sebanyak jumlah hari yang ada di dunia ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Adab yang ketiga ini merupakan adab yang sangat perlu kita lakukan agar kalau seandainya kita meninggal dunia dalam keadaan tidur di malam itu, insya Allah kita
akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala melalui kematian dalam keadaan yang membahagiakan, dalam keadaan yang damai, dan insya Allah di akhirat nanti kita akan tergolong sebagai orang-orang yang bahagia. Adab yang keempat, wa'zim 'alal khairi bi jami'il muslimin in ba'atsakallahu ta'ala, dan berazamlah untuk memberikan kebaikan kepada seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, in ba'atsakallahu ta'ala, apabila kamu kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui proses bangun dari tidur. Nah, harus ada azam dalam hati kita. Ya Allah, kalau besok atau nanti malam, nanti subuh saya bangun, Engkau hidupkan, masih Engkau hidupkan, saya berazam untuk memberikan dan melakukan kebaikan kepada seluruh kaum muslimin. Ini harus ada azam. Wa'zim 'alal khairi bi jami'il muslimina in ba'atsaka Allah ta'ala. Dan berazamlah untuk memberikan dan melakukan seluruh kebaikan kepada seluruh kaum muslimin in ba'atsaka Allah ta'ala, apabila Allah Subhanahu wa taala masih menghidupkanmu setelah tidur. Wa tadzakkar annaka satuj'u fil lahdi kadzalika wahidan faridan. Dan bayangkanlah bahwa sungguhnya engkau akan dibaringkan di liang lahat, kadzalika, seperti keadaan saat kamu tidur, wahidan, dalam keadaan sendiri, faridan, tanpa teman seorang pun. Di liang lahat kan kita ditidurkan seorang diri. Memang pada awalnya kita diusung, demikian juga diantar menuju liang lahat, akan tetapi setelah itu semuanya akan berlalu pulang. Yang ikut bersama kita hanya ilmu dan amal, seperti yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali pada bab-bab sebelum ini. Laisa ma'aka illa amaluk, tidak ada sesuatu pun yang akan ikut bersamamu kecuali amal. Oleh karena itu, perbanyaklah amal dan senantiasalah berazam untuk melakukan amal, walaupun mungkin kita tidak mampu melaksanakannya. Karena berniat untuk melakukan amal, walaupun hanya sebatas dengan niat, itu lebih baik dibandingkan seorang yang beramal tanpa niat. Baginda Rasulullah SAW bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian juga direkod atau direkam oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Faman hamma bihasanatin wa lam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah." Barang siapa yang berniat untuk melakukan suatu kebaikan walaupun sebatas niat saja, akan tetapi dia tidak mampu untuk mewujudkannya dalam bentuk amal, maka sungguh telah dicatat sebagai kebaikan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun seseorang yang melakukan amal kebaikan, walaupun kelihatannya itu adalah amal kebaikan, akan tetapi apabila tidak disertai dengan niat, maka amal itu dianggap sebagai haba'an mansura, bagaikan debu yang berterbangan. Oleh sebab itu, baginda Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, niatul mu'min khairum min amali. Niat seorang mukmin untuk melakukan amal, walaupun amal itu mungkin belum mampu diwujudkan dalam bentuk amal, itu lebih baik dibandingkan amal yang tidak disertai oleh niat. Wa tadzakkar annaka satuj'u fi lahdika kadzalika wahidan faridan laisa ma'aka illa ilmuk wala tujza illa bisa'ik, dan kamu tidak akan mendapatkan balasan dan ganjaran kecuali sesuai dengan amalmu di dunia. Yang kelima, wala tastajlibin nauma takallufan bitamhidil fush alwati'ati fa inna an-nauma ta'tilun lil hayati illa idza kanat yaqdhatuka wibalan aw wabalan 'alaik fa naumuka salamatul lidinik. Dan kamu jangan berusaha memaksa diri untuk mempersiapkan tempat tidur yang empuk. Ini sunnah meninggalkan tempat tidur kasur yang empuk. Oleh karena itu, ada seorang ulama, Masya Allah, yang sangat masyhur dari Yaman, sahabat dari guru kami dan guru kita semua, sahabat dari guru kami Maulana Syekh Yusuf Al-Hasani radhiyallahu ta'ala, yang bernama Habib
Umar bin Hafid radhiyallahu taala anhu wa an syekhina wa an jami'. Beliau katanya apabila beliau menginap di hotel, beliau tidak tidur di atas ranjang atau di atas tilam yang disediakan di hotel. Beliau menghamparkan selimut di lantai dan tidur di bawah lantai. Ini merupakan cara tidur yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Adapun kita yang selalu kita lakukan adalah kita selalu mencari tempat tidur yang paling menyenyakkan dan menyamankan. Seakan-akan tidur itu merupakan tujuan dari hidup kita. Dan ini adalah kerugian dan malapetaka sebenarnya. Fa inna nauma ta'tilul lil haya, karena sesungguhnya tidur itu adalah penyia-nyiaan terhadap hidup. Maksudnya kita bayangkan kalau seandainya kita tidur berkepanjangan, berarti kita menyia-nyiakan waktu kita ketika kita tidur, karena ketika kita tidur itu kosong dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa idza kanat yaqadatuka wabalan 'alaik, kecuali apabila bangunmu dari tidur itu merupakan malapetaka ya bagi dirimu, ke atas dirimu. Maksudnya kecuali apabila seorang dalam keadaan sadar, mungkin dia akan melakukan maksiat karena tergoda oleh lingkungan yang buruk misalnya, atau mungkin dengan bangunnya dia dari tidur dia memberikan mudarat kepada orang lain, ya, maka fanaumuka salamatul lidinik, maka tidurmu itu akan memberikan keselamatan untuk agamamu, akan tetapi tetap dianggap sebagai suatu kerugian. Wa'lam anna al-laila wan nahara 24 sa'atan. Ketahuilah dan sadarilah bahwa sesungguhnya jumlah bilangan waktu ya, sehari semalam adalah 24 jam. Fala yakun naumuka bil-laili wan nahari aktsara min 8 sa'at. Jangan sampai tidurmu di siang seharian atau 24 jam lebih banyak dari 8 jam. Jangan sampai tidur kita itu lebih dari 8 jam. Wa yakfika in 'ishta mathalan 60 sana am tudayya minha 20 sana. Maka coba kita bayangkan kalau sekiranya atau seandainya ya, kita atau engkau atau siapapun hidup selama 60 tahun dan itu merupakan umur rata-rata umat baginda Rasulullah SAW. Bila mana kamu tidur 8 jam setiap hari, maka engkau telah menyia-nyiakan dan membuang waktu tidurmu selama 20 tahun. 20 tahun karena 6 dibagi 3 20. Dan 24 dibagi 3 adalah 24 dibagi 3 8. Berarti sepertiga dari umur kita hanya untuk tidur saja. Terbuang sia-sia. Kita tambah lagi dengan waktu kita mandi, waktu kita makan, minum, demikian juga bersenda gurau dengan sahabat dan keluarga kita. Maka ini sangat merugikan. Wa huwa sulusul umurik, dan itu merupakan sepertiga dari umurmu. Maksudnya terbuang sia-sia. Sadisan, yang keenam, wa'idda 'inda naumi siwakaka wa tahuraka. Dan persiapkanlah ketika kamu hendak tidur, yang pertama kamu harus siapkan adalah siwak. Karena memang bersiwak sebelum tidur, demikian juga ketika bangun tidur itu hukumnya sunnah seperti yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Siti Aisyah radhiyallahu taala anhu senantiasa menyiapkan dan menyediakan siwak dan air untuk berwudu bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur. Dan ini merupakan suatu persiapan yang sangat baik, dan seakan-akan kita masih berharap untuk hidup. Ada harapan ya, ada suatu isyarat, ada harapan ingin hidup kembali, tetapi dengan kehidupan yang lebih baik yang disambung dengan air wudhu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, qala, ini satu hadis ya, yang menjelaskan tentang sunnah ini yang dinukil oleh pentahqiq kitab ini, yaitu Syekh Abdul Hamid Muhammad Ad-Darawish. Qala, Siti Aisyah berkata, kunna
Na'uddu lahu ay ta'ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siwakahu wa tahurahu fayab'athuhu Allah ma syaa yab'atha fayatasawwak wa yatawadda'u wa yusalli 9 rakaat. Kami, yaitu kata Siti Aisyah, para istri-istri baginda Rasulullah SAW maksudnya senantiasa menyiapkan atau menyediakan untuk baginda Rasulullah SAW. Yang pertama adalah siwak beliau ketika hendak tidur, demikian juga air untuk berwudu. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala masih menghidupkan beliau, membangkitkan beliau dari tidur, maka beliau langsung bersiwak dan berwudu serta sholat 9 rakaat, 9 rakaat. Itulah khidmat atau pelayanan seorang istri kepada suami yang perlu dicontoh, diikuti oleh para istri. Tetapi suami jangan terlalu menuntut, karena suami pun harus melakukan hal-hal yang baik kepada istri agar istri melakukan hal-hal yang baik kepada suami. Jangan terlalu menuntut. Tapi mulailah dari diri kita sendiri. Apabila kita ingin istri kita melakukan pelayanan yang terbaik, khidmah yang terbaik, maka harus dimulai dari diri kita. Biasanya kita laki-laki ini, mohon maaf, bongkar rahasia. Biasanya laki-laki ini minta dilayani dengan pelayanan yang super, yang terbaik, high class. Tetapi kita lupa bahwa pelayanan kita, cara muamalah kita dengan istri itu akan berbalik kepada kita. Bila mana kita bermuamalah, berinteraksi dengan cara yang baik kepada istri dan keluarga kita, mereka pun akan melakukan hal yang serupa kepada diri kita. Sesuai dengan sabda baginda Rasulullah SAW yang mencerminkan bahwa sikap kita kepada orang lain merupakan cerminan bagi sikap orang lain kepada diri kita. Kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu melakukan sesuatu, maka balasannya pun serupa dengan apa yang kamu lakukan. Dan dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal jazaul ihsan illa ihsan. Jadi jangan terlalu banyak menuntut. Istri pun jangan terlalu banyak menuntut. Maunya dilayani dengan cara yang terbaik, dikasihi, disayangi, dimanja. Maka jangan menuntut, tapi buatlah yang terbaik, maka hati orang-orang yang ada di sekitaran kita akan ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan yang serupa, bahkan mungkin akan lebih dari itu. Yang ketujuh, adab yang ketujuh, wa'zim 'ala qiyamil laili aw 'ala al-qiyami qabla as-subh. Dan berazamlah untuk bangun tengah malam. Kita harus azam dalam hati kita, ya Allah, malam ini saya berazam, saya berniat untuk bangun sholat tahajud. Harus ada melintas dalam hati kita. Sehingga kalau seandainya kita tidak jadi, atau kita tidak ditakdirkan untuk bangun sholat tahajud, bukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa kita. Akan tetapi ada rahasia, ada hikmah yang terbaik yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di balik tidak bangunnya kita sholat tahajud walaupun kita telah berniat. Mungkin karena dikhawatirkan sholat tahajud kita itu membuat kita sombong dan angkuh. Karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membangunkan kita untuk melakukan sholat tahajud. Atau mungkin kita dibangunkan, akan tetapi kita tidak cukup mampu untuk melakukannya, kita tertidur kembali. Itu kemungkinan yang pertama. Atau yang kedua, mungkin disebabkan karena dosa-dosa kita. Sehingga setelah kita berniat untuk bangun sholat tahajud dan ternyata kita tidak berhasil, tidak berjaya untuk bangun sholat tahajud, atau mungkin kita dibangunkan oleh Allah akan tetapi kita tidak mampu merespon dengan cara baik, kita harus sadar bahwa itu sebagai tanda ada sesuatu yang salah pada diri kita, dan segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah cara kita merespon setiap takdir Allah Subhanahu wa taala. Harus dimulai dengan berbaik sangka kepada Allah dan berburuk sangka kepada diri kita sendiri. Itu ajaran para guru-guru kami. Demikian juga diajarkan oleh para ulama dalam kitab-kitab. Responlah segala sesuatu, takdir apapun itu. Yang pertama dengan husnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Dan yang kedua adalah su'uzon kepada diri sendiri. Berburuk sangka kepada diri sendiri, bukan kepada orang lain. Ada orang yang mencela kita, berbaik sangka kepada Allah, itu adalah teguran. Setelah itu berburuk sangka kepada diri kita bahwa itu merupakan
hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang mungkin telah kita lakukan tanpa kita sadari. Itulah dua cara yang diajarkan oleh para ulama kepada kita dalam merespon setiap takdir yang menjadi ketetapan dalam hidup kita. Ya. Ada orang misalnya lah, semisal ada orang yang mengambil hak kita. Pertama berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin mengembalikan hak itu kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan cara yang tidak baik. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Yang kedua, ya, kita harus buruk sangka kepada diri kita. Ya, mungkin kita tidak menunaikan zakat dengan baik, atau mungkin kita tidak berinfak, tidak memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dan memerlukan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memaksa seseorang untuk mengambilnya dengan cara yang tidak kita sukai dan tidak kita senangi. Seperti itulah cara kita bertaamul atau berinteraksi dengan takdir-takdir yang menjadi ketetapan dalam hidup kita. Adapun apabila kita merespon takdir itu dengan cara berburuk sangka kepada Allah, maka tidak akan menyelesaikan masalah dan bahkan akan menumpuk-numpuk dosa dan kesalahan kita. Dan apatah lagi kita berbaik sangka kepada diri kita sendiri, misalnya membela diri kita, mencari helah atau mencari alasan-alasan pembenaran bahwa kita ini telah melakukan suatu kebenaran dan tidak pantas untuk mendapatkan teguran seperti itu, maka kita akan semakin menderita dan sengsara. Ya. Baik ketika kita masih hidup di dunia ini, demikian juga ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala nanti melalui kematian. Oleh karena itu berbaik sangkalah kepada Allah, dan apabila kita ingin berburuk sangka, terpaksa kita ingin berburuk sangka, maka buruk sangkalah kepada diri sendiri, jangan kepada orang lain. Wa'zim ala qiyamil laili aw 'ala al-qiyami qabla as-subhi. Berazamlah untuk bangun salat malam, qiyamul lail, bangun tengah malam untuk beribadah. Qiyamul lail ini lebih umum dari salatul lail, tahajud. Karena dia mencakup belajar, berzikir, sholat, membaca Al-Quran, menghidupkan malam. Qiyamul lail maksudnya menghidupkan malam dengan ibadah. Aw 'ala al-qiyam qabla as-subhi, atau setidaknya bangun sebelum subuh. Faraka'atani fi jawfil laili kanzun min kunuzil bir. Karena melakukan atau melaksanakan dua sholat di tengah malam, yang dimaksud di sini adalah 2/3 malam. Kanzun min kunuzil bir adalah perbendaharaan dari perbendaharaan kebaikan. Maksudnya pahalanya sangat besar. Seperti yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Isra. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Seorang yang rajin salat tahajud, maka di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keistimewaan untuk boleh berada di maqam mahmuda bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyertai beliau. Fastaksir min kunuzika yauma faqrika, maka perbanyaklah perbendaharaan kebaikanmu dengan memperbanyak salat tahajud. Ya, liyaumi faqrika, untuk menyambut hari faqrika, hari kekurangan. Maksudnya di akhirat nanti kita tidak akan merasa cukup dengan sebanyak apapun amal yang kita lakukan. Di akhirat nanti, para jamaah sekalian, para sahabat, orang yang kalau seandainya semenjak dia dilahirkan oleh ibu dia sampai dia meninggal dunia hanya senantiasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jenis ibadah apapun itu, salat, puasa, zakat, berzikir, membaca Al-Qur'an, membaca selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhirat nanti tetap akan menyesal. Karena sebanyak apapun amal dan bekal yang telah disediakan, di akhirat nanti mesti akan terasa kurang. Karena apa? Di akhirat nanti orang-orang yang banyak beramal itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tingkatan surga yang lebih banyak dari apa yang telah dinikmatinya. Sehingga dia berharap, oh seandainya saya masih hidup, saya akan mengejar tingkatan itu. Dan betapa ruginya, mengapa aku tidak melakukan kebaikan yang lebih banyak dari apa yang telah aku lakukan, agar aku bisa dan boleh
menikmati surga yang ternyata lebih banyak lagi dari apa yang saya bayangkan. Coba kita bayangkan seperti itu. Dan itulah yang memotivasi para ulama, para aulia yang memahami tentang kenyataan itu untuk senantiasa memperbanyak amal mereka, ya, tanpa merasa letih dan lelah. Karena mereka paham bahwa kenikmatan surga adalah suatu kenikmatan yang tidak berpenghujung. Dan sehebat apapun kita beribadah, sebanyak apapun amal kita di akhirat nanti, pasti kita masih menyesal karena melihat ternyata ada sesuatu atau banyak hal yang belum kita mampu dapatkan dengan amal yang telah kita lakukan. Oleh karena itu jangan pernah merasa puas dengan amal. Karena merasa puas dengan amal dan ibadah yang telah kita lakukan itu sebagai tanda bahwa ada keburukan dalam diri kita, dan juga sebagai tanda bahwa kita telah ditipu oleh nafsu kita sendiri. Nafsu ini akan senantiasa mentazyin, senantiasa menipu kita. Demikian juga syaitan, untuk merasa puas dengan amal sedikit yang telah kita lakukan, dengan tujuan dan harapan agar kita, ya, menjadi kawan dan teman bagi syaitan di akhirat nanti. Nauzubillah, di akhirat, di neraka nanti. Nauzubillah. Jangan pernah puas hati. Bahkan yang diajarkan oleh para ulama kepada kita, sebesar apapun amalmu, anggap bahwa kamu belum pernah melakukan amal sekecil apapun juga, agar memotivasi kamu untuk kembali dan berusaha untuk menambah dan meningkatkan kualitas ibadah, demikian juga kualitas amal, ya, sebagai bekal di akhirat nanti. Coba kita tengok, kita lihat kehidupan baginda Rasulullah SAW. Walaupun beliau telah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala mati dalam membawa iman, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan beliau al-wasilah dan maqam mahmudah, surga yang paling tinggi, yang paling mulia. Akan tetapi beliau paham bahwa surga Allah, karunia Allah Subhanahu Wa Taala tidak terbatas. Oleh sebab itu beliau mengejar, mencari, dan berusaha untuk mendapatkannya, ya, dengan apapun juga pengorbanan yang beliau korbankan, beliau pertaruhkan di dunia ini. Sehingga dalam sejarah, dalam hadis-hadis diceritakan bahwa beliau sholat tahajud hatta yatawarramat qadama, sampai kaki beliau berdarah, ya, sebagai bentuk dan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kita belum pernah lagi, insya Allah, kita sholat sampai kaki kita berdarah. Yang ada malah, ya, kita belum merasa capek, kita sudah capek. Kita belum capek tetapi sudah merasa capek. Kita belum letih, belum lelah, dah merasa lelah dah. Mohon maaf saya campur antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Falan tughni 'anka kunuzud dunya idza mitta, maka perbendaharaan dunia ini tidak akan mampu mencukupimu, ya, setelah kamu meninggal dunia. Sebanyak apapun kita sediakan, kita persiapkan, ya, dari perbendaharaan dunia ini menuju ke akhirat, maka tidak akan pernah cukup. Karena perjalanan di akhirat adalah perjalanan yang sangat panjang tanpa berpenghujung, ya, kecuali setelah, ya, ada penentuan, ya, antara masuk surga atau masuk neraka. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Wa qul 'inda naumika, dan berdoalah ketika hendak tidur. Berdoalah kamu ketika hendak tidur, bismika rabbi wada'tu jambi, dengan namamu wahai Tuhanku. Wada'tu jambi, saya meletakkan, ya, tubuhku. Jambi itu maksudnya apa, ya, ini belakang. Wa bismika arfa'uhu, demikian juga dengan namamu wahai Allah, wahai Tuhan, aku mengangkat. Maksudnya kita pasrah diri kepada Allah. Kita serahkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Faghfir li dzambi, maka ampunilah dosa-dosa. Kita selalu mohon ampun dari Allah Subhanahu. Allahumma qini 'adzabaka yauma tab'atsu 'ibadaka. Ya Allah, ampunilah seluruh, ya, qini 'adzabaka, peliharalah aku, jagalah aku dari siksamu. Siksa di hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu yang senantiasa taat kepadamu. Yauma tab'atsu 'ibadaka, hari kebangkitan, saat itu engkau membangkitkan hamba-hambamu. Allahumma bismika ahya wa amut, ya Allah, dengan namamu lah
Ya, aku hidup dan aku mati. Maksudnya kita menyandarkan segala sesuatu kepada Allah dan kita meyakini bahwa Allah lah yang memberikan kehidupan dan Allah juga lah yang akan mematikan. A'udzu bika Allahumma min syarri kulli dzi syarrin wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha. Aku berlindung kepadamu, wahai Allah, min syarri kulli dzi syarrin, dari keburukan segala sesuatu yang mempunyai keburukan. Ketika kita tidur, kita kan dalam keadaan tidak sadar. Saat kita dalam keadaan tidak sadar, kita tidak mempunyai kemampuan untuk memproteksi diri kita, untuk menjaga diri kita dari keburukan apapun yang akan menimpa diri kita. Gigitan serangga, atau mungkin ada orang yang mengantar atau mengirim santet dan santau dalam bahasa Melayu. Maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan itu. Apabila kita senantiasa mengamalkan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, maka insya Allah tidak satupun kekuatan jahat yang mampu menembus dan datang merusak dan mengganggu diri kita. Tapi biasanya kita selalu mencari-cari sebab saat kita mendapatkan gangguan dari luar tanpa kita menyadari bahwa sebabnya adalah kita sendiri. Misalnya ada orang yang kena santet atau kena santau. Dia sibuk mencari siapa pelakunya. Dia tanya orang pintar, dia tanya tok bomo, dia tanya ustaz, dia tanya pak kiai, dia tanya tok guru. Tanpa menyadari bahwa penyebabnya adalah kurangnya proteksi atau kurangnya perlindungan pada diri dia sendiri. Kalau seandainya kita membaca doa ini dengan keyakinan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kekuatan sekuat apapun juga yang ingin mencelakai, yang ingin mengganggu kita, yang ingin merusak kita, baik dari jin maupun manusia, maka tidak akan pernah mampu untuk menembusnya. Tapi itulah, kita terlalu sibuk mencari kambing hitam tanpa menyadari bahwa itu merupakan suatu kesalahan yang berasal dari diri kita sendiri. Allahu Akbar. A'udzu bika Allahumma min syarri kulli dzi syarrin wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha. Demikian juga dari keburukan seluruh binatang melata yang ubun-ubunnya berada dalam genggaman. Maksudnya seakan-akan kita berkata kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya ada binatang-binatang melata, baik itu ular demikian juga yang lain, ingin mencelakaiku, aku tidak mampu untuk menghindar daripadanya karena saya dalam keadaan tidak sadar. Oleh karena itu aku serahkan kepadamu. Lindungilah aku, peliharalah aku, jagalah aku dari gangguan. Seperti itu. Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku adalah Tuhan yang senantiasa membimbing dan mengarahkan makhluk ke jalan yang lurus. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un. Ya Allah, engkaulah yang maha awal. Falaysa qablaka syai'un, dan tidak ada satupun makhluk yang berada sebelum engkau. Maksudnya kita kembali mengungkapkan dan mempertegas tentang ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ya Allah, engkau adalah Tuhan yang tidak mempunyai awalan karena engkaulah yang maha awal dan tidak ada satupun yang ada sebelum engkau. Ini kan pengakuan tentang ketauhidan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan melalui kematian kecil kan, maka kita harus permantap tauhid kita dulu. Kita mantapkan tauhid kita dan kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita yakini. Sehingga kalau seandainya kita mati dalam keadaan tidur sebelum saat itu, maka kita insya Allah mati dengan membawa iman dan tauhid kepada Allah. Karena kita telah menegaskan ketauhidan kita sebelum kita tidur tadi. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un, dan kamu adalah maha akhir dan tidak ada satupun makhluk yang ada setelah kamu nanti. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan dan membinasakan segala sesuatu dan yang tertinggal hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa anta adh-dhahiru falaysa fawqaka syai'un, dan engkau adalah
Tuhan yang maha agung, yang maha tinggi, dan tidak ada satupun makhluk yang mengatasinya. Zahir di sini maksudnya al-a'la. Wa antal batinu falaysa dunaka syai', dan engkau ya maha batin, maha ya, tidak terlihat oleh apapun. Falaysa dunaka syai', dan tidak ada yang menyerupai dirimu. Iqdi anni ad-daina wa aghnini minal faqri. Ya Allah, ya, tunaikanlah dan bayarkanlah seluruh hutangku, wa aghnini ya minal faqr, dan selamatkanlah aku dari kefakiran. Ya. Karena kefakiran ini adalah suatu penyakit yang bisa ya, menyebabkan kekafiran. Baginda Rasulullah SAW bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, kadal faqru ayyakuna kufran. Oleh karena itu kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala tidak ya, menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang fakir yang boleh menyebabkan kekufuran. Oleh sebab itu beliau meminta ya, agar dilepaskan hutang-hutangnya dan juga diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala disertai dengan rasa syukur dan tidak tergolong sebagai orang-orang yang fakir. Allahumma anta khalaqta nafsi, ya Allah, engkaulah yang telah menciptakan diriku, wa anta tawaffaha, dan engkau jugalah yang maha mampu dan berhak untuk mematikannya. Laka mamatuha wa mahyaha, engkaulah yang maha mampu untuk mematikan dan menghidupkannya. In amattaha faghfir laha, apabila kamu mematikannya ketika saya tidur, maka matikanlah dalam keadaan diampuni. Faghfirlah, ampunilah dosanya. Wa in ahyaitaha fahfazha bima tahfazu bi ibadaka shalihin, dan apabila engkau masih memberikan kesempatan untuk hidup, maka jagalah, peliharalah dari dosa dan kesalahan seperti mana engkau telah memelihara hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah, ya Allah, aku memohon ya pengampunan, pemaafan, wal 'afiyah, demikian juga kesehatan ya, hati. Wa 'afiyah itu kesehatan hati. Fid dini wad dunya wal akhirah, baik berkaitan dengan urusan dunia, urusan agama, demikian juga urusan akhirat. Ya, kita memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan kesehatan ya, yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbaiki agama, demikian juga menunaikan kewajiban dunia kita dan juga untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Allahumma ayqizni fi ahabbi sa'ati ilaik wasta'milni bi ahabbil a'mali ilaik. Ya Allah, bangunkanlah aku atau kejutkanlah aku di waktu-waktu yang paling engkau sukai. Dan paling yang waktu atau masa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba yang melakukan ibadah adalah 2/3 malam. Seakan-akan kita meminta, ya Allah, bangunkanlah aku di 2/3 malam, karena di 2/3 malam itu merupakan waktu yang paling engkau sukai dan engkau ya, cintai. Wasta'milni bi ahabbil a'mali ilaik, dan gunakanlah diriku ya, atau berikanlah kekuatan kepadaku untuk melakukan amal yang paling engkau sukai di waktu itu. Dan satu di antara amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala pada 2/3 malam adalah sholat tahajud, berzikir, beristighfar, muhasabah, demikian juga amal-amal yang lain. Atau bermuzakarah, membaca kitab. Lituqarribani ilaik zulfa, dengan tujuan untuk mendekatkan diriku kepadamu. Tujuannya adalah taqarrub ilallah, bukan tujuan-tujuan keduniaan. Tapi disayangkan banyak orang yang melakukan ibadah dengan tujuan keduniaan. Bangun sholat tahajud tujuannya agar rezekinya semakin luas. Bangun sholat tahajud agar mukanya berseri-seri saat dia bangun tidur pagi. Bangun sholat tahajud dengan tujuan agar pengaruh dia, wibawa dia semakin bertambah. Ruginya kita bila mana tujuan daripada amalan kita setakat nak mendapatkan ya, perkara-perkara atau segala sesuatu yang sifatnya keduniaan. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang boleh menyelamatkan kita di akhirat nanti dan boleh menambah rasa cinta kita kepada Allah, rasa rindu kita kepada Allah, dan boleh menambah ridha Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Adapun
kesenangan dunia itu adalah sesuatu yang mesti Allah bagi kepada kita. Ya, janji kita ada amal. Walaupun kita tak minta. Tapi selalunya kita ini ramai yang sibuk aja minta sesuatu yang telah pun dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada ya, kesehatan di dunia ini, demikian juga ya, kenikmatan dunia secara amnya, akan tetapi lupa untuk meminta sesuatu yang belum dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di antaranya adalah husnul khatimah. Allah tak pernah berjanji yang kita ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Oleh sebab itu alangkah lebih baik dan eloknya yang kita pinta kepada Allah adalah segala sesuatu yang belum dijanjikan. Di antaranya adalah husnul khatimah, demikian juga redha Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sepatutnya kita minta. Seperti mana yang telah dicontohkan dalam doa ini. Wa tub'idani an sukhtika aw sakhatika bu'dan, dan menjauhkanku dari kemurkaanmu sejauh-jauhnya. As'aluka fatu'tiyani, ya Allah, aku memohon kepadamu dan tolong bagilah kepadaku. Kita memohon kepada Allah dan kita juga memohon agar Allah Subhanahu wa taala memperkenankan atau mengabulkan doa kita. Wa astaghfiruka fataghfirli, dan saya memohon ampun kepadamu maka aku berharap engkau mengampuni dosaku. Wa ad'uka fatastajibali, dan saya telah berdoa kepadamu maka kabulkanlah doaku. Ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh para imam daripada baginda Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Imam Nasai, demikian juga Ibnu Sunni, ya, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala. Ini merupakan nukilan daripada doa-doa baginda Rasulullah SAW. Summa qra ayatul kursi, kemudian setelah kamu melakukannya doa-doa tadi itu, maka bacalah ayatul kursi, ayat kursi sebelum tidur. Wa amanar rasul ila akhir surah, demikian juga amanar rasul, dua ayat akhir dari suratul Baqarah. Ya. Dan ini ada hadisnya, hadis daripada baginda Rasulullah SAW, diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah SAW, al-ayatani min akhir suratul Baqarah man qara'aha fi lailatin kafatahu. Ada dua ayat dalam suratul Baqarah, di akhir-akhir suratul Baqarah, dimulai dari amanar rasul ya sampai ke akhir surah itu. Barang siapa yang membacanya maka ya, di malam hari, maka cukuplah sebagai perlindungan dan bekal bagi dirinya di malam itu. Maka kita bacalah. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Demikian juga yang seterusnya. Wal ikhlas, demikian juga membaca suratul ikhlas, wal muawwidzatain, ya, dan membaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ya, kaifiat yang diajarkan oleh guru kami yaitu Maulana Syekh Dr. Yusri hafizahullah wa ala syekhina radhiyallahu taala anhum anil jami' wa anil jami'. Kita membaca 3 kali qul huwallahu ahad. Kita membaca 3 kali dengan ya, meletakkan kedua tangan kita di sini. Qul huwallahu ahad 3 kali. Setelah itu kita berniat, kita jadikan sebagai benteng dan perisai kita dari gangguan, kejahatan dan keburukan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kita ludahi sedikit tanpa mengeluarkan ludah, maksudnya. Setelah itu kita tiup dan kita sapukan ke seluruh tubuh kita. Setelah itu kita baca qul a'udzu birabbil falaq 3 kali dengan niat yang sama dan kita tiupkan ke seluruh tubuh kita. Demikian juga qul a'udzu birabbin nas. Insyaallah orang yang yakin dan mengamalkannya pasti akan terhindar dari gangguan syaitan jin dan syaitan manusia. Dan alhamdulillah ini merupakan amal yang sangat mujarrab yang telah dibuktikan oleh para ulama dan para awliya. Dan saya alhamdulillah telah membuktikannya. Ya, terkadang karena mungkin terlalu letih dan lelah, atau mungkin disebabkan karena kebiasaan lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lupa membaca doa, langsung tidur misalnya, tengah malam tiba-tiba terkejut, tiba-tiba kaget begitu kan. Seakan-akan ada yang menarik-narik nafas kita, seakan-akan ada yang menarik kaki kita, seakan-akan ada yang ingin melukai kita. Terbangun dan baca ini alhamdulillah terjaga, terpelihara. Ya, bisikan-bisikan dan tarikan-tarikan itu seketika itu juga hilang.
Alhamdulillah. Dan ini merupakan satu di antara amalan para aulia. Wa tabaraka, yaitu al-mulk, dan juga membaca surah tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Demikian juga seterusnya. Dan seseorang yang rajin membaca surah Al-Mulk menjelang tidurnya, jasadnya akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita, ya, kisah nyata. Istri dari pendiri muassasah atau organisasi Nahdlatul Wathon, yaitu Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Ada seorang istri beliau yang dimakamkan atau dikuburkan dekat dari surah atau musola tempat beliau selalu memberikan pengajian di Pancor, Lombok Timur. Pada musim hujan, ketika istri beliau telah meninggal dunia dan dikuburkan di situ, pada musim hujan, mungkin disebabkan karena kurang padatnya timbunan kubur itu, maka tiba-tiba air hujan mendorong tanah dan menyebabkan kuburan itu berlubang dan terbuka. Setelah beberapa tahun ternyata dilihat kain kafan itu masih utuh dan jasadnya pun juga masih terpelihara. Semuanya orang heran, wow, luar biasa. Setelah ditanya kepada suami beliau, yaitu Maulana Syekh Muhammad Zainuddin, Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, apa gerangan amal yang selalu diistiqomahkan oleh istri beliau sehingga jasad beliau pun juga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata beliau tidak pernah tidur kecuali setelah membaca suratul Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Wal ya'khudhka an-naum wa anta ala dzikrillah wa ala taharah. Dan hendaklah, ya, saat tidur telah datang menyapa dirimu, kamu dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam keadaan suci. Maksudnya apa? Sambil menjelang atau menjemput atau masuk ke tidur kita, sambil menunggu waktu tidur itu sampai, karena ketika kita berbaring tidak langsung tidur kan, kita tunggu dulu tidur itu datang. Tidur itu seperti tamu, kita tunggu. Maka kita tunggulah tidur itu dalam keadaan sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah zikir ini sebagai penyambut datangnya tidur itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah. Dan itulah yang selalu diamalkan oleh para aulia. Allah, Allah, Allah. Yang belum pernah melakukannya, maka mulailah dari sekarang berniat dan mencoba untuk melakukannya sambil meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang biasa tidur dengan memegang HP, atau yang biasa tidur dengan sambil memegang duit, sambil memegang kunci mobil, ya, kunci rumah baru misalnya, maka gantilah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih ada waktu untuk melakukannya. Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan pula kita buka music, ya, goyang dumang misalnya. Maka apabila seorang yang tidur, ya, dihantar oleh music goyang dumang, maka dia akan bermimpi goyang dumang. Tapi bila mana, ya, yang menghantar tidurnya adalah zikir, selawat kepada baginda Rasulullah SAW, maka yang akan nampak dalam mimpi-mimpi tidurnya adalah keindahan jumpa dengan baginda Rasulullah SAW, jumpa dengan para aulia, demikian juga yang lainnya. Faman fa'ala dzalika 'urija bi ruhihi ila al-'arsy. Dan barang siapa yang tidur dalam keadaan berzikir kepada Allah dan dalam keadaan suci daripada hadas besar dan hadas kecil, maka ruhnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengitari arsy. Mengitari arsy, sampai ke arsy tanpa kita sadari. Sehingga terkadang kita mimpi jumpa dengan Rasulullah SAW, jumpa dengan para nabi-nabi yang lain, jumpa dengan para aulia. Karena arwah para aulia, para nabi dan rasul senantiasa berada di arsy. Dan apabila kita ingin berjumpa dengan mereka, orang-orang mulia itu, maka satu di antara caranya adalah tidur dalam keadaan suci dan sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Wa kutiba musalliyan ila ayyastaiqidha. Dan ditulis, ya, seakan-akan seperti orang yang sedang sholat sepanjang tidurnya sampai dia bangun daripada tidur. Masya Allah, subhanallah.
Inilah keutamaan yang harus yang perlu kita amalkan. Sebelum tidur kita berwudu, setelah itu kita berzikir sampailah tidur itu datang menjemput kita. Dan apabila kita dalam keadaan tidur seperti itu, maka kita dianggap dan dikira sebagai orang yang sedang tidur dalam keadaan sholat sepanjang tidur kita. Subhanallah. Mohon maaf, agak bising sangatlah, sebab ke bawah itu ada sekolah Arab, banyak bus yang datang hantar pelajar-pelajar. Fa'idha staiqadta farji' ila ma 'arraftuka awalan, dan apabila kamu alhamdulillah bangun tidur dengan kesegaran, maka kembalilah mengamalkan doa-doa dan adab-adab yang telah aku sebutkan sebelum ini, yaitu di bab sebelum ini yang menjelaskan tentang adab bangun tidur. Nanti boleh baca, dan kalau tak silap 3 hari lepas kita dah baca. Wajawim ala hadha tartibi baqiyata umrik, dan konsistenlah, istiqomalah untuk mengamalkan susunan-susunan ibadah ini sepanjang hayatmu, baki daripada umurmu. Fa in syaqqat 'alaikal mudawamatu, dan apabila berat ke atasmu untuk beristiqomah melakukan ibadah-ibadah dan adab-adab yang telah kuterangkan dan kujelaskan sebelum ini, fasbir sabral maridi ala mararati dawa intidharan lisyifa, maka berusahalah untuk sabar seperti mana sabarnya seseorang yang sakit, yang sedang menderita atas sakitnya penyakit, dan betapa pahitnya berobat, betapa pahitnya obat, intidharan lisyifa, dengan harapan menunggu sampai datangnya kesembuhan. Orang yang sedang sakit, sepahit apapun obat itu, dia kena makan, dia kena minum lah, dia kena buat juga. Sebab apa? Sebab dia nak sembuh. Maka kita yang merasa berat untuk istiqomah dalam melakukan amalan ini, kita kena paksa diri kita. Seperti mana seorang yang sedang sakit memaksa diri untuk makan, dalam bahasa Melayu makan, kalau dalam bahasa Indonesia minum obat, walaupun obat itu sangat pahit dan sangat kita tidak suka. Tujuannya apa? Ya, harapan kesembuhan. Wa tafakkar fi qasri umrik, dan berfikirlah, renungkanlah tentang singkatnya umur yang akan kamu lalui di dunia ini. Wa in 'ishta mathalan 100 sanatin fahiya qalilatun bil idhafati ila muqamika fi dharil akhirah wa hiya abadul abidin. Dan kalau seandainya engkau hidup, beliau menganalogikan, seandainya engkau hidup 100 tahun, maka 100 tahun di dunia ini sangat singkat dibandingkan masa yang akan kamu lalui di akhirat nanti. Di akhirat nanti umur kita tidak berpenghujung, kita akan hidup selama-lamanya. Maka 100 tahun untuk mempersiapkan bekal di akhirat nanti dalam kehidupan dunia ini tidak cukup. Betapa pendek dan singkatnya. 100 tahun kita gunakan untuk beribadah sebagai bekal kehidupan kita di akhirat nanti, yang mana kehidupan kita di akhirat nanti adalah kehidupan yang kekal abadi. Tidak ada kematian, tidak ada kehancuran, tidak ada kepunahan. Ini yang perlu kita selalu senantiasa pikirkan. Kita merasa berat untuk melakukannya, maka kita ingatlah, kehidupan saya sangat singkat nih di dunia ini. Kalau sekiranya saya hidup 100 atau 1000 tahun, maka tidak sebanding dan kehidupan yang akan saya lalui di akhirat nanti, yang mana kehidupan itu tidak berpenghujung. Itulah caranya diajarkan oleh Sayyidil Imam Al-Ghazali agar kita termotivasi dan semangat kita bangkit untuk melakukan ibadah kepada Allah. Wa ta'ammal annaka kaifa tatahammalul masyaqqata wadh-dhulla fi talabi ad-dunya shahran aw sanatan raja'a an tastariha biha 20 sana masalan, wa kaifa la tatahammalu dhalika ayyaman qala'il raja'a al-istirahati abadal abidin. Dan kamu fikirkan, kamu bayangkan betapa hebatnya kamu berusaha untuk memikul beratnya dan hinanya untuk mencari dunia. Coba kita mencari dunia, tak kenal letih, tak kenal lelah, tak kiralah orang nak menghina kita, orang mencaci maki kita. Bila mana kita nak mencari dunia, terus kita abaikan, kita tak dengar cacian dan makian serta hinaan tersebut, sebab kita nak mendapatkan
habuan dunia. Syahran aw sanatan, sebulan atau 1 tahun. Raja'a an tastariha biha 20 sana masalan, dengan harapan engkau rehat daripada dunia, ya, dengan hasil yang engkau telah capai dan engkau cari selama sebulan atau setahun, ya, agar kamu boleh rehat selama 20 tahun. Atau istilah kita yang selalu berlaku Kak Melayu nih, kerja keras di masa muda, mempersiapkan simpanan di masa tua. Ya kan kita buat tuh, kita tak kenal letih, tak kenal lelah. Malah ada orang yang tak sempat menikah disebabkan karena terlalu sibuk mencari dunia dengan harapan dia rehat, ya, di masa tua nanti. Ada simpanan yang banyak yang memberikan kebahagiaan dan kerehatan di masa tua. Ya, ramai yang tak menikah tuh, ruginya kan. Oleh sebab itu jangan terlalu terlena dengan, ya, mengejar dunia. Fa kaifa la tatahammalu dzalika ayyaman qala'il raja'al istirahat? Ya, abadal abidin. Bagaimana mungkin kamu tidak mampu melakukan, ya, kesabaran untuk melalui proses di hari-hari yang sangat singkat ini dengan tujuan dan harapan engkau mendapatkan kebahagiaan dan kerehatan di hari yang tiada penghujung, ya, di kala itu, yaitu di akhirat. Kalau di dunia ini kan ada had dia. Di dunia ini ada had, ada batasan kehidupan. Kita berlomba-lomba untuk mencari dunia bekal, ya, masa tua kita. Tapi kenapa kita tidak mampu untuk melakukan amal sebagai bekal kita di akhirat nanti? Ketika itu kehidupan kita di akhirat nanti tanpa penghujung. Bila mana ada orang yang buat macam itu, seakan-akan dia tak punya akal, hilang otak dia. Nauzubillah. Wala tutawwil amalaka, dan jangan kamu terlalu berpanjang angan-angan. Jangan panjangkan angan-anganmu. Fatathqulu 'alaika 'amaluk, yang menyebabkan kamu malas untuk beramal, berat untuk beramal. Orang yang terlalu terbuai, terlena, ya, teriming-iming oleh amalnya, amal maksudnya khayalan, ya, terlalu banyak angan, ya, maka, ya, dia tidak akan mampu untuk melakukan aktivitas amal. Wa qaddir qurbal maut, dan perkirakanlah betapa dekatnya kematian itu. Kematian itu sangat dekat, tinggal tunggu masa saja. Wa qul fi nafsika, dan katakanlah pada dirimu, inni atahammalul masyaqqatal yaum fala'alli amutul laila. Saya harus berusaha untuk bersabar, dan saya bisa untuk bersabar menanggung beratnya kehidupan hari ini untuk beramal, karena boleh jadi nanti malam saya akan kembali kepada Allah. Wa asbirul lailata, demikian juga saya akan bersabar di malam ini untuk melakukan ibadah. Fala'alli amutu qadan, boleh jadi aku mati besok pagi. Fa innal mauta la yahjumu fi waqtin makhsusin wa halin makhsusin wa sinnin makhsusin wala budda min hujumihi. Dan, ya, maut atau kematian itu datang tidak mengenal waktu. Tidak ada waktu khusus. Tak ada dalam kamus agama kita yang mengatakan, oh, kematian itu datang di malam hari atau di subuh hari, atau ketika kita sedang makan. Dan maut itu, kematian itu datang secara tiba-tiba atau secara mengejut kalau dalam bahasa Melayu. Wahalin maksusin, demikian juga tidak datang di waktu-waktu tertentu, di keadaan-keadaan tertentu. Ya. Tidak menjadi ketetapan seorang yang sedang sakit pasti mati. Demikian juga tidak ada ketetapan seorang yang sehat akan hidup selama-lamanya. Wasinin maksusin, demikian juga maut itu tidak datang kepada seorang dengan, ya, rata-rata umur yang ditentukan. Ya, ada yang meninggal baru nongol di dunia 1 menit meninggal dunia. Ada yang baru 5 hari meninggal dunia. Ada yang 120 tahun baru meninggal dunia. Jadi, ya, kematian ini datang secara tiba-tiba dan tak seorang pun yang mengetahui kapan, ya, tamu yang bernama mati itu akan sampai dan merenggut nyawa kita. Fala budda min hujumi, dan kematian itu pasti akan datang pada waktunya. Fal isti'dadu lahu aula minal isti'dadi lid dunya, maka mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan kematian ini lebih utama dibandingkan persiapan kita untuk menyambut datangnya, untuk menyambut kemewahan dunia.
Wa anta ta'lamu annaka la tabqa fiha illa muddatan yasiratan, dan kamu telah mengetahui bahwa kamu tidak akan pernah hidup kekal di dunia ini kecuali beberapa waktu saja. Yang sangat singkat, beberapa waktu yang sangat singkat. Tak ada orang yang hidup sampai beribu-ribu tahun kecuali di zaman dahulu. Adapun sekarang ini ya, malah banyak sahabat-sahabat kita yang kelihatannya badan sehat, ceria, tak ada masalah, tiba-tiba saja meninggal dunia. Ada seorang sahabat saya ketika dulu masih belajar di Pancor, di Lombok Timur, Indonesia. Sahabat ini adalah sahabat yang sangat ceria, sangat baik, sangat mesra lah istilah dalam bahasa Melayu. Tiap hari kami bermain bersama, main takraw, main catur. Demikian juga ya, olahraga-olahraga yang lain, riyadhah yang lain. Tanpa ada tanda-tanda, tanpa ada sakit. Tiba aja esok tak masuk kelas dah, tak main sekolah, tak main madrasah kan, tak main madrasah. Barulah datang kabar yang dia ini telah meninggal dunia tanpa sebarang sebab. Itulah kematian. Allahu Akbar. Ada orang yang kaki dia dah kena potong dah, tangan dia pun tak ada, tapi ternyata hidup dia Masya Allah berpuluh-puluh tahun lagi. Ya, dia pun hidup macam guling. Guling itu kelereng kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, berguling-guling. Tapi Masya Allah hidup dia diberikan umur yang panjang oleh Allah. Wala'allahu lam yabqa min ajalika illa yaumun wahidun aw nafasun wahidun. Boleh jadi ya, tidak tertinggal atau tidak tersisa dari kehidupanmu kecuali yaumun wahid, satu hari lagi. Satu hari saja. Atau satu nafas, ataupun satu nafas saja. Oleh karena itu, Sayyidina Umar radhiyallahu taala pernah ditanya oleh para sahabat, Ya Amirul Mukminin, apa yang menyebabkan saya melihat wajah Amirul Mukminin seakan-akan atau seolah-olah macam orang yang sedang ketakutan. Ya, berubah wajah beliau menjadi putih kekuning-kuningan sebab rasa takut. Ya, kata beliau, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya takut kematian itu akan datang sebelum aku mengangkat kaki kiriku untuk menyambut ya langkah baru dalam perjalananku. Subhanallah. Itu Sayyidina Umar yang telah dijamin oleh Allah, oleh baginda Rasulullah SAW ya masuk surga. Adapun kita ini tak ada jaminan pun. Faqaddir hadha fi qalbika kulla yaumin, dan bayangkanlah serta fikirkanlah perkara ini setiap hari dalam hatimu. Maksudnya bayangkanlah senantiasa bahwa kita ini akan meninggal dunia. Umur kita tidak ada yang mengetahui kapan batasnya. Demikian juga ya, bekalan kita tidak akan pernah cukup untuk ya, hari akhirat kita nanti. Wa kallif nafsaka as-sabra ala ta'atillah yawman fa yawman fa innaka law qaddarta al-baqa'a 50 sana wa alzamtaha as-sabra ala ta'atillah nafarta wastas'abta ya, nafarat wastas'abat 'alaika. Wa kallif nafsaka, dan paksalah dirimu as-sabra ala ta'atillah, untuk senantiasa bersabar melakukan ketaatan kepada Allah, yauman ba'da yaum, hari demi hari, waktu demi detik demi detik. Fa innaka law qaddarta, karena sungguhnya kalau seandainya kamu mampu melakukannya, ditakdirkan al-baqa'a 50 sana, untuk kamu ditakdirkan untuk hidup selama 50 tahun lagi. Wa alzamtaha as-sabra, dan kamu memaksa nafsu itu untuk senantiasa sabar ala ta'atillahi ta'ala, untuk melakukan ketaatan kepada Allah, nafarat wastas'abat 'alaika. Nafsu itu tetap lari dan enggan untuk tunduk kepadamu. Nafsu seperti itu. Walaupun setelah kita paksa, nafsu itu tidak akan tunduk. Oleh sebab itu, kita diperintahkan untuk senantiasa memaksa nafsu. Kita paksa dan kita paksa. Dan memaksa nafsu untuk taat kepada Allah itu merupakan ibadah yang sangat besar, jihad yang paling luhur. Seperti yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW ketika beliau pulang dari jihad, ya, perang Badar. Beliau bersabda kepada para sahabat, "Raja'na minal jihadil asghari ila jihadil akbar." Kita baru saja pulang daripada jihad yang kecil, melawan musuh yang zahir. Ya,
dan akan kembali berhadapan dengan musuh yang paling dahsyat. Para sahabat bertanya, apakah dia ya Rasulullah? Baginda Rasulullah SAW bersabda, jihadun nafs, melawan nafsu kita. Nafsu ini tidak akan pernah tunduk dan tidak akan pernah patuh ya kepada kita untuk melakukan ketaatan. Oleh sebab itu, walaupun kita telah memaksa nafsu ini untuk patuh selama berpuluh-puluh tahun, maka jangan pernah merasa aman dari tipu daya nafsu. Fa in fa'alta dzalika farihta 'indal maut, apabila kamu telah berhasil menundukkan atau memaksa nafsumu melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, farihta 'indal maut, farhan la akhiralah, maka pasti kamu akan berbahagia baik ketika maupun setelah engkau meninggal dunia dengan kebahagiaan yang tidak berpenghujung. Wa in sawwafta wa tasahalta ja'akal mautu fi waqtin la tahtasibuhu, dan apabila kamu menunda-nunda melakukan kebaikan ibadah, kalau kita melakukan pekerjaan dunia kita tidak mau menundanya, akan tapi apabila kita melakukan pekerjaan akhirat, kenapa kita selalu tunda? Wa in sawwafta, dan apabila kamu menunda atau menangguhkan amal ibadah dan tidak memaksa nafsu untuk melakukannya, wa tasahalta, dan kamu bermalas-malasan, ja'akal maut fi waqtin la tahtasibuhu, maka niscaya kematian itu akan datang di waktu yang engkau tidak pernah sangka-sangka. Wa tahassarta tahassuran la akhiratalah, dan kamu pasti akan menyesal dengan penyesalan yang tidak berpenghujung, tidak ada akhir. Wa inda, ini satu perkataan, satu syair atau satu perumpamaan, pepatah dalam bahasa Arab. Wa inda sabahi yuhmadul qaumus yahmidul qaumu as-sura yahkumul yahmidul qaumus sura, dan ketika subuh maka orang-orang akan memuji dan bersyukur terhadap apa yang telah dilakukan di malam hari. As-sura dalam bahasa Arab itu artinya perjalanan yang dilakukan di malam hari. Seakan-akan pepatah ini memberikan gambaran kepada kita bahwa seseorang yang melakukan perjalanan di malam hari, di waktu subuh nanti dia akan bergembira karena apa? Masafah atau jarak tempuh yang telah ditempuhnya ternyata telah jauh, karena tidak terasa disebabkan karena perjalanan itu dilakukan di malam hari. Nah, demikian juga saat orang di malam hari senantiasa beribadah kepada Allah, walaupun memang berat, walaupun banyak tantangan dan cabarannya, akan tetapi ketika dia meninggal dunia baru kelihatan, oh ternyata inilah hasilnya, seperti itu. Yang dianalogikan atau dicontohkan, diumpamakan oleh Al-Imamul Ghazali dengan satu ungkapan dari ulama yang berbunyi, indas sabahi yahmidul qaumus sura. Ketika subuh menjelang, maka orang-orang yang telah melakukan perjalanan malam tadi bersyukur dan bergembira karena ternyata tanpa disadari perjalanan itu telah dilalui begitu panjang. Oleh sebab itu kita disunahkan untuk melakukan safar atau bermusafir di malam hari, karena musafir di siang hari itu sangat menyiksa. Nah, kita lihat dalam sejarah baginda Rasulullah SAW, kebanyakan perjalanan itu dilakukan di malam hari. Tujuannya adalah menghindari panas dan teriknya matahari. Dan yang kedua, ternyata di malam hari itu, bila mana perjalanan dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Al-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Maraqil Ubudiyah, Allah Subhanahu wa taala memperpendek atau menyingkat atau melipat masafah atau jarak tempuh yang dilalui oleh seorang hamba apabila diniatkan atau bertujuan melakukan musafir ini, bertujuan untuk melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik atau sama ada perjalanan haji, perjalanan umroh, bersilaturahim kepada para sahabat, atau pergi menuntut ilmu, pergi mengajar, demikian juga yang lain. Atau sekurang-kurangnya perjalanan mubah yang harus atau dibolehkan. Kalau dalam bahasa Melayu, harus itu maksudnya boleh, mubah. Wa indal mauti ya'tikal khabarul yaqin, dan ketika engkau telah meninggal dunia, maka baru datanglah informasi yang meyakinkan
Karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan mempertontonkan dan memperlihatkan seluruh amal yang telah kita lakukan, dan saat itulah kita baru sadar dan ya, baru memahami betapa sedikitnya dan kecilnya bekal yang telah kita persiapkan untuk melalui perjalanan baru kita yang sangat panjang dan sangat meletih dan melelahkan, yaitu perjalanan akhirat. Ada beberapa fase yang akan kita lalui. Yang pertama adalah alam kubur. Di alam kubur ini kita akan mulai merasakan balasan-balasan dari amal kita. Baik amalan yang baik, demikian juga amalan yang buruk. Setelah itu mahsyar. Di mahsyar nanti kita bayangkan, Masya Allah, perjalanan yang cukup berat. Ya, matahari berada sejengkal dari kepala kita. Demikian juga ya, air, darah, keringat membanjiri ya, padang mahsyar sampai menyebabkan orang akan tenggelam oleh darah dan keringat tersebut. Darah dan keringat dengan bau busuk yang sangat menyengat. Demikian juga ketakutan-ketakutan tentang hisab, tentang mahkamah Allah Subhanahu wa taala, sangat mengerikan. Pada saat itulah seorang sibuk dengan dirinya sendiri. Baginda Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Siti Aisyah, "Ya Rasulullah." Ya, sebab seperti itu, sebelum itu baginda Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang-orang yang dibangkitkan di padang mahsyar nanti ini dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat. Tidak ada sehelai kain pun yang melekat dan menempel di tubuhnya. Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, tidakkah saat itu orang akan melihat aurat orang lain?" Kata baginda Rasulullah SAW, tidak akan sempat, tidak akan terfikir. Karena apa? Karena sibuk memikirkan diri masing-masing tentang betapa dahsyat dan besarnya pertanggungjawaban dan betapa rincinya mahkamah Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Coba kita bayangkan itu. Insya Allah kita tidak akan berani mengumpat, tidak berani menyakiti hati orang lain, karena pertanggungjawaban di akhirat nanti sangatlah besar. Dan amal kita tidak seberapa. Coba kita bayangkan, kalau seandainya ada seorang yang semenjak dia bangun tidur sampai tidur kembali, dia melakukan ibadah yang begitu luar biasa, sholat, dia berpuasa, pada waktu yang sama dia berpuasa, membaca Al-Quran, demikian juga di malam hari dia tahajud, ya, bersilaturahim, berinfak, bersedekah, berwakaf. Akan tetapi disebabkan karena dia melakukan satu dosa besar, diantaranya adalah berburuk sangka kepada orang lain atau kepada Allah, atau menyakiti hati orang lain, maka pahala yang telah dikumpulkan dan dihimpun itu tidak akan mampu untuk menutupi dosa dari satu perbuatan dosa besar, diantaranya adalah mengumpat, mencaci maki, demikian juga menghina atau berburuk sangka kepada orang lain dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan seperti itu. Kita akan sadar betapa kerdil dan hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang pada hakikatnya kita tak mempunyai satu amal pun yang bisa kita andalkan, yang bisa kita jadikan sebagai jaminan keselamatan kita. Karena walaupun kita beribadah sekuat apapun, ya, kebiasaan yang terjadi adalah ibadah itu telah hancur oleh dosa-dosa yang juga kita lakukan di hari itu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'lamanna naba'ahum ba'da hin." Dan ya, mereka akan mengetahui, kamu akan mengetahui apapun berita yang akan disampaikan kepadamu tentang apapun amal yang telah kamu lakukan di masa lampau ketika telah sampai waktunya, yaitu kematian. Allah Subhanahu wa taala akan kasih tahu kepada kita seluruh apa yang telah kita lakukan. Sebelum berakhir ada 1,5 baris lagi. Wa idza arsyadnaka ila tartibil awrad, dan apabila dengan demikian kami telah menunjukkan dan mengajarkan kepada kamu tentang cara penyusunan wirid-wirid dan amalan-amalan, falnadhkur laka kaifiyatas sholati was-shaum, maka sekarang kami akan menjelaskan kepadamu, menjelaskan dan menerangkan kepadamu tentang tata cara sholat, demikian juga berpuasa, dan juga adab-adab yang berkaitan dengan sholat dan berpuasa, wa adabal qudwati wal jum'ati, demikian juga adab-adab mengikut, demikian juga adab-adab dalam melakukan sholat Jumat. Seterusnya ada bus sholat. Wallahu a'lamu bis-shawab. Cukup sekian yang
bisa kita baca dari kitab Bidayatul Hidayah pada hari ini, yaitu Yaumul Arbi'a, tanggal 6/3/2019. Cukup sekian yang bisa kita baca pada hari ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, menerima amal kita, dan mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah, mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW dan masuk SAW. Dan semoga kita diberikan keistiqomahan untuk melanjutkan bacaan kitab ini, dan semoga kita diberikan kekuatan untuk mengamalkannya dengan ikhlas dan menjadi bekal dan sanggup kita untuk melalui kehidupan yang lebih abadi dibandingkan kehidupan dunia. Dan semoga kita mendapatkan keberkahan dari Sayyidil Imam Abi Hamid Al-Ghazali, keberkahan ilmu beliau, keberkahan ma'rifah beliau, keberkahan iman beliau, sehingga insyaallah kita pun akan dibangkitkan bersama beliau, mendapatkan syafaat dan juga mendapatkan doa beliau. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah bisirril Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekian, mohon maaf bila mana ada ucapan yang tak berkenan di hati para jamaah sekalian. Sebab itulah kekurangan saya sebagai manusia biasa. Ya, maafkan ya. Oke, sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.